Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini ada beberapa soal-soal teori yang sering muncul untuk jabatan terapesi gigi dan mulut. Soal-soal ini khususnya soal-soal teori sering muncul di seleksi kompetensi bidang maupun di kompetensi teknis bagi P3K. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, sterilisasi menggunakan sinar ultraviolet dalam bidang kedokteran gigi lebih cocok digunakan untuk sterilisasi A. Instrumen metal, B. Permukaan ruangan, C. Instrumen bedah, D. Instrumen logam, E. Bahan yang mudah terbakar. Jawabannya adalah B. Permukaan ruangan. Lanjut soal nomor 2. Sterilisasi dengan alkohol 70% sering digunakan untuk A. Mensterilkan alat-alat bedah, B. Mensterilkan ruang bedah, C. Mensterilkan permukaan kulit sebelum injeksi, D. Mensterilkan sarung tangan, E. Mensterilkan peralatan logam. Jawabannya adalah C. Mensterilkan permukaan kulit sebelum injeksi. Lanjut soal berikutnya. Autoklav merupakan metode sterilisasi yang menggunakan uap bertekanan tinggi yang sangat efektif membunuh semua jenis mikroorganisme termasuk spora, sehingga sangat cocok untuk instrumen metal. Pada suhu berapa autoklav efektif membunuh spora? A. Suhu 121 hingga 134 derajat Celcius, B. Suhu 121 hingga 134 Fahrenheit, C. Suhu 25 hingga 29 derajat Fahrenheit, D. Suhu 25 hingga 29 derajat Celcius, E. Suhu 100 hingga 121 derajat Fahrenheit. Jawabannya adalah A. Suhu 121 hingga 134 derajat Celcius. Lanjut soal berikutnya. Apakah tujuan utama dari sterilisasi alat dalam bidang kedokteran gigi? A. Menghilangkan bau dari alat-alat gigi, B. Mencegah infeksi silang antar pasien, C. Menjaga kekuatan alat gigi, D. Mencegah bakteri berkembang, E. Meningkatkan umur alat-alat gigi. Jawabannya adalah B. Mencegah infeksi silang antar pasien. Soal berikutnya. Salah satu tujuan mengapa instrumen gigi harus dikeringkan sebelum disterilkan dalam autoklav adalah A. Agar instrumen lebih ringan, B. Agar instrumen tidak menjadi rusak, C. Agar autoklav dapat bekerja secara efektif, D. Agar uap dapat menjangkau semua permukaan instrumen, E. Agar autoklav lebih hemat energi. Jawabannya adalah D. Agar uap dapat menjangkau semua permukaan instrumen. Lanjut soal nomor 6. Dalam prosedur bedah mulut, alat yang paling tepat digunakan untuk mengangkat jaringan lunak atau gusi selama prosedur ekstraksi gigi adalah A. Elevatorium, B. Forceps, C. Bone rounge, D. Scalpel, E. Retraktor. Jawabannya adalah E. Retraktor. Lanjut, instrumen yang digunakan untuk pemeriksaan kedalaman kantong gusi dan untuk deteksi periodontitis adalah A. Scaler, B. Excavator, C. Periodontal probe, D. Curette, E. Dental mirror. Jawabannya adalah C. Periodontal probe. Lanjut. Ketika melakukan prosedur bedah untuk menghilangkan kista pada tulang rahang, instrumen yang digunakan untuk memotong tulang secara hati-hati adalah A. Scalpel, B. Bone file, C. Bone chisel, D. Forceps, E. Curette. Jawabannya adalah C. Bone chisel. Soal nomor 9. Instrumen bedah yang digunakan untuk mengurangi jaringan tulang berlebih setelah prosedur ekstraksi gigi atau operasi rahang ialah A. Bone rounge, B. Dental probe, C. Scalpel, D. Forceps, E. Root elevator. Jawabannya adalah A. Bone rounge. Lanjut soal berikutnya.
Dalam prosedur bedah periodontal, instrumen yang paling tepat untuk membersihkan sisa jaringan granulasi dari kantong periodontal adalah A. Bone chisel, B. Curette, C. Retraktor, D. Forceps, E. Elevatorium. Jawabannya adalah B. Curette. Soal nomor 11, dalam prosedur pencabutan gigi, kapan sebaiknya terapis gigi menggunakan forceps daripada elevator? A. Ketika jaringan lunak harus dibuka. B. Ketika gigi harus diangkat secara langsung dari soket. C. Ketika gigi hanya perlu digerakkan sedikit. D. Ketika gusi harus dijahit. E. Ketika jaringan harus dipegang dengan kuat. Jawabannya adalah B. Ketika gigi harus diangkat secara langsung dari soket. Soal nomor 12, dalam konsep asistensi, alasan penting bagi terapis gigi untuk menggunakan klem arteri dalam prosedur bedah adalah A. Untuk menahan jarum jahit, B. Untuk mengangkat tulang yang rusak, C. Untuk menjepit dan mengontrol pendarahan dari pembuluh darah, D. Untuk membersihkan plak pada gigi, E. Untuk mengangkat jaringan yang sudah mati. Jawabannya adalah C. Untuk menjepit dan mengontrol perdarahan dari pembuluh darah. Lanjut soal berikutnya, fungsi instrumen artikulator dalam prosedur prostodensia adalah A. Mencetak bentuk gigi pasien, B. Mengukur jarak antar gigi atas dan bawah, C. Menggiling dan memoles gigi tiruan, D. Menghubungkan model gigi dengan hubungan oklusi yang tepat, E. Memperbaiki retakan pada gigi tiruan. Jawabannya adalah D. Menghubungkan model gigi dengan hubungan oklusi yang tepat. Lanjut soal berikutnya, instrumen yang digunakan untuk memotong atau memotong bagian yang berlebihan dari gigi tiruan atau basis akrilik selama proses finishing prostodensia adalah A. Scaler, B. Wax knife, C. Dental trimmer, D. Plier, E. Excavator. Jawabannya adalah C. Dental trimmer. Lanjut soal nomor 15. Saat menyesuaikan gigi tiruan pada pasien, instrumen apa yang digunakan untuk memotong dan menghaluskan bagian gigi tiruan yang berlebih atau mengganggu? A. Mikromotor dengan bur khusus, B. Sonde, C. Eskavator, D. Pinset, E. Forceps. Jawabannya adalah A. Mikromotor dengan bur khusus. Soal nomor 16, saat menyiapkan bahan cetak seperti alginat, berapa lama idealnya bahan cetak ini harus ditempatkan di mulut pasien untuk memastikan cetakan rahang yang akurat? A. 5-10 detik, B. 3-5 detik, C. 1-2 menit, D. 3-5 menit, E. 10 menit. Jawabannya adalah D. 3 hingga 5 menit. Soal nomor 17, instrumen yang digunakan untuk memastikan bracket terpasang pada posisi yang tepat di permukaan gigi selama pemasangan kaut gigi adalah A. Bracket tweezer, B. Bend seater, C. Bracket positioner, D. bite stick, E. ligatur reductor. Jawabannya adalah C. Bracket positioner. Lanjut soal nomor 18. Fungsi utama dari scaler ultrasonik dalam prosedur scaling pada pasien adalah A. Menghilangkan karang gigi melalui getaran ultrasonik, B. Mendeteksi karies pada gigi, C. Mengikis jaringan gusi yang terinfeksi, D. Mencabut gigi yang rusak, E. Menjaga permukaan gigi tetap halus. Jawabannya adalah A. Menghilangkan karang gigi melalui getaran ultrasonik. Lanjut soal nomor 19. Mengapa penting untuk menggunakan scaler ultrasonik secara hati-hati pada pasien dengan kondisi sensitif seperti gigi berlubang besar atau gigi sensitif? A. Scaler ultrasonik bisa memecahkan gigi yang berlubang. B. Scaler ultrasonik dapat merusak permukaan tambalan. C. Alat ini tidak dapat membersihkan plak dengan sempurna. D. Penggunaan scaler ultrasonik tidak disarankan untuk semua pasien. E. Alat ini dapat menyebabkan peningkatan sensitivitas gigi. Jawabannya adalah E. Alat ini dapat menyebabkan peningkatan sensitivitas gigi. Soal nomor 20.
Dalam prosedur pemasangan kawat gigi, instrumen ortodonsia yang digunakan untuk mengatur dan memanipulasi kawat ke dalam bracket disebut A. Matioplayer, D. Distal end cutter, C. Bracket positioner, D. Howler retainer, E. Big pillar. Jawabannya adalah soal nomor 21. Dalam proses pembuatan gigi tiruan lengkap, setelah pencetakan rang selesai, instrumen yang digunakan untuk mengaduk bahan cetak seperti alginat atau silikon adalah A. Spatula, B. kondensor, C. eskavator, D. mikromotor, E. pinset. Jawabannya adalah A. Spatula. Soal nomor 22. Sebelum dilakukan pembuatan gigi tiruan, instrumen prostodonsia apa yang digunakan untuk mencetak model rahang gigi pasien sebagai persiapan pembuatan gigi tiruan? A. Forceps, B. Spatula, C. Tray cetak, D. eskavator, E. kuretase. Jawabannya adalah C. Tray cetak atau impression tray. Lanjut soal nomor 23. Pada saat menggunakan scaler ultrasonik yang harus diperhatikan oleh terapis gigi untuk menghindari kerusakan jaringan lunak pada pasien adalah A. Menggunakan tekanan yang sangat kuat, B. Memastikan penggunaan ujung scaler dalam sudut yang tepat, C. Menggunakan alat dengan kecepatan maksimum, D. Hanya fokus pada bagian gigi yang terlihat, E. Tidak menggunakan air saat scaling. Jawabannya adalah B. Memastikan penggunaan ujung scaler dalam sudut yang tepat. Soal nomor 24. Bagian ujung scaler manual biasanya terbuat dari bahan apa untuk memastikan efektivitasnya dalam menghilangkan plak dan kalkulus? A. Plastik, B. Karet, C. Aluminium, D. Baja tahan karat atau stainless steel, E. Tembaga. Jawabannya adalah D. Stainless steel. Lanjut soal nomor 25. Tujuan utama dari penggunaan kuret dalam prosedur scaling adalah A. Memoles gigi setelah prosedur scaling, B. Untuk mengangkat plak dari permukaan halus gigi, C. Untuk membersihkan area subgingival dari kalkulus, D. Untuk membersihkan area interdental dari sisa makanan, E. Untuk mengurangi sensitivitas gigi setelah scaling. Jawabannya adalah C. Untuk membersihkan area subgingival dari kalkulus.